Kelangkaan air adalah salah satu tantangan global yang paling mendesak di abad ke-21. Seiring dengan meningkatnya populasi dan perubahan iklim, banyak negara menghadapi tugas yang menakutkan untuk mengamankan pasokan air yang andal dan berkelanjutan. Di antara negara-negara yang telah berhasil mengatasi tantangan ini, Israel berdiri sebagai pemimpin global. Sebagai negara dengan wilayah gurun, Israel telah menghadapi kekurangan air kronis sejak didirikan pada tahun 1948. Namun, dalam perkembangan yang luar biasa, saat ini Israel mampu menghasilkan 20% lebih banyak air daripada yang dibutuhkannya. Negara itu tidak hanya berhasil mengatasi krisis airnya, tetapi juga telah menjadi pengekspor teknologi air ke berbagai negara lain. Untuk mencapai hal ini, Israel memulai salah satu proyek infrastruktur air paling ambisius di dunia. Dan proyek ini telah menjadi simbol inovasi dan ketahanan. Hari ini, mari kita selami jalan raya air Israel yang luar biasa dengan menelusuri sejarahnya, tantangan desainnya, dan dampak globalnya. Jangan lupa klik tombol berlangganan dan sukai video ini, karena itu adalah cara terbaik untuk mendukung saluran ini. Percaya atau tidak, Israel menggunakan air asin dari Laut Mediterania untuk mengisi ulang sumber air tawar alami terbesarnya, Laut Galilea, dan cara yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Air asin disaring di pabrik desalinasi yang terletak di sepanjang pantai Mediterania, lalu diangkut ke Laut Galilea di utara. Langkah ini tidak hanya cukup untuk mengatasi krisis air di Israel, tetapi juga menciptakan surplus yang memungkinkan mereka memasok air ke negara-negara tetangga. Untuk sepenuhnya memahami inovasi air Israel, mari kita bahas lebih dalam. Penting bagi kita untuk menyelidiki sejarahnya. Pada tahun 1950-an, kekurangan air di Israel telah mencapai tingkat kritis, mengancam pembangunan dan sektor pertanian negara tersebut. Kebutuhan mendesak akan pengelolaan air menjadi semakin jelas ketika gelombang imigran Yahudi tiba, meningkatkan populasi dan memperbesar permintaan terhadap sumber daya alam. Situasi ini menuntut solusi yang segera dan inovatif. Pada tahun 1937, seorang insinyur Inggris bernama Walter Clay Loudermilk mengusulkan gagasan untuk mengalihkan air dari Sungai Yordan dan anak-anak sungainya di utara guna membantu wilayah gurun Negev di selatan. Namun, proyek tersebut tertunda akibat kompleksitas Perang Dunia Kedua dan ketegangan geopolitik yang muncul setelahnya. Konsep tersebut menjadi dasar bagi apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, negara muda ini mulai meletakkan fondasi bagi proyek infrastruktur air yang besar, mega proyek National Water Carrier, sebuah rencana yang akan mengubah lanskap air di Israel. Air dialirkan dari Laut Galilea di utara, yang menerima curah hujan, ke selatan Israel, yang hampir tidak memiliki hujan sama sekali. Israel harus berutang besar untuk membiayai proyek ini. Tetapi inisiatif tersebut menjadi kunci bagi kelangsungan hidup di seluruh negeri. National Water Carrier adalah keajaiban teknik, sebuah sistem kanal, terowongan, pipa, waduk, dan stasiun pompa sepanjang 130 km, membentang dari Laut Galilea di utara hingga ke timur Laut Gurun di selatan. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh Mekorot, perusahaan air nasional Israel. Pekerjaan dimulai pada tahun 1953, dan proyek ini melibatkan beberapa pekerjaan teknik sipil paling rumit dan menantang pada masanya. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan waduk besar serta jaringan pompa yang mampu memindahkan air melewati ketinggian yang signifikan. Salah satu aspek paling menonjol dari sistem ini adalah jaringan pipa utamanya, yang merupakan kombinasi antara kanal di atas tanah dan pipa bawah tanah yang membentang di sebagian besar wilayah Israel. Aliran air dimulai di stasiun pompa dekat Laut Galilea. Tempat air diambil dari danau lalu diangkat lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, menggunakan pompa yang sangat kuat. Dari sana, air mengalir melalui serangkaian terowongan dan kanal, termasuk terowongan es, yang memiliki panjang 17 km dan merupakan salah satu terowongan air terpanjang di dunia. Setelah selesai dibangun, air melewati waduk es, tempat air diolah dan disaring untuk memastikan kualitasnya. Dari sana, air melanjutkan perjalanannya ke selatan, menurun melalui dataran tengah Israel hingga mencapai Gurun Negev. Sepanjang jalurnya, sistem ini menggabungkan berbagai jalur cabang yang menyalurkan air ke kota-kota dan pemukiman pertanian. Kompleksitas rekayasa proyek ini juga mencakup upaya menjaga keseimbangan ekologis Laut Galilea, sehingga sistem dirancang untuk mengekstraksi air tanpa menguras cadangan alami danau. Proyek ini selesai pada Juni 1964 dengan biaya 420 juta lira Israel atau sekitar 112 juta dolar, yang setara dengan 1,1 miliar dolar dalam nilai saat ini.
Ketika National Water Carrier diresmikan, 80% airnya dialokasikan untuk pertanian, sementara 20% digunakan sebagai air minum. Namun, seiring berjalannya waktu, konsumsi air minum meningkat, dan pada awal 1990-an, sistem ini memasok setengah dari kebutuhan air minum Israel. Laut Galilea pun menjadi sumber air strategis bagi Israel, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk kerajaan Yordania. Sebagai bagian dari perjanjian damai Israel-Yordania pada tahun 1994, Israel awalnya menyediakan 25 juta meter kubik air per tahun untuk Yordania. Kemudian, pada 2021, jumlah ini berlipat ganda menjadi 50 juta meter kubik, menjadikan Laut Galilea sebagai penyedia utama air bagi Yordania. Namun, pada 2017, setelah mengalami 5 tahun kekeringan berturut-turut, permukaan air Laut Galilea menurun ke tingkat terendah dalam sejarah. Situasi ini menuntut solusi yang segera dan inovatif. Israel menyadari bahwa mereka harus mengadopsi pendekatan multicabang yang komprehensif untuk mengelola sumber daya airnya. Sebagai langkah awal, Israel mulai membangun pabrik desalinasi di sepanjang pantai Mediterania. Desalinasi adalah proses menghilangkan garam dan mineral dari air laut, mengubahnya menjadi air tawar yang dapat digunakan untuk minum, pertanian, dan industri. Akar upaya desalinasi Israel dapat ditelusuri kembali ke 1960-an, ketika para peneliti dan insinyur mulai mengeksplorasi potensi reverse osmosis, osmosis balik, sebagai teknologi pemurnian air. Selama beberapa dekade, Israel terus menyempurnakan teknologi ini agar menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Terobosan besar terjadi pada awal 2000-an dengan pembangunan pabrik desalinasi Ashkelon, salah satu pabrik desalinasi terbesar di dunia. Saat ini, Israel memiliki beberapa pabrik desalinasi yang tersebar di sepanjang pantai Mediterania. Bersama-sama, pabrik-pabrik ini menghasilkan sekitar 600 juta meter kubik air tawar setiap tahun, mencukupi sekitar 80% dari kebutuhan air minum domestik Israel. Pada tahun 2022, Israel melakukan sesuatu yang luar biasa. Negara ini meresmikan proyek inovatif untuk menyalurkan air hasil desalinasi ke Laut Galilea guna menjaga permukaan air danau selama tahun-tahun kering. Ini adalah pertama kalinya di dunia bahwa air desalinasi digunakan untuk mengisi kembali danau alami. Sebagai bagian dari proyek MEARA, Israel membangun pipa bawah tanah sepanjang 13 km yang menghubungkan Laut Galilea ke infrastruktur utama, yang pada gilirannya tersambung dengan 5 pabrik desalinasi di pantai Mediterania. Bagian kedua dari proyek ini dijadwalkan selesai dalam beberapa tahun mendatang. Israel akan menerima tambahan air desalinasi dari pabrik produksi baru, bersama dengan air dari sumur di utara, yang juga akan dialirkan ke Laut Galilea. Para insinyur Israel menyadari bahwa tantangan ini bukan hanya tentang menghemat air tawar, tetapi juga memanfaatkan sumber air yang sebelumnya dianggap tidak dapat digunakan. Selain desalinasi, Israel telah mengadopsi berbagai teknologi inovatif lainnya untuk memastikan ketersediaan air. Salah satu terobosannya adalah pengolahan dan daur ulang air limbah, menjadikan Israel sebagai negara dengan sistem pengolahan air limbah paling maju dan komprehensif di dunia. Lebih dari 90% air limbah di Israel diolah dan digunakan kembali, terutama untuk irigasi pertanian. Komponen utama dari infrastruktur ini adalah pabrik pengolahan air limbah Shafdan yang terletak di wilayah Dan, dekat Tel Aviv. Air hasil olahan dari pabrik ini kemudian dipompa ke Gurun Negev untuk mendukung sektor pertanian di daerah yang kering tersebut. Air hasil daur ulang ini digunakan untuk mengairi tanaman, memungkinkan Israel mempertahankan hasil pertanian yang tinggi bahkan di wilayah yang kering. Selain itu, Israel telah mengadopsi teknologi irigasi tetes, sebuah metode yang secara perlahan menyalurkan air langsung ke akar tanaman melalui jaringan tabung, katup, dan penetes. Karena sistem ini mengurangi penguapan, tanaman dapat menyerap hingga 95% dari air yang diberikan. Dengan irigasi tetes, lebih sedikit air dapat dialokasikan untuk pertanian tanpa mengorbankan hasil panen. Israel juga terus meningkatkan efisiensi penyaringan dan kapasitas produksi air, memperkuat portofolio konservasi airnya dengan berbagai sistem teknologi canggih dan perjanjian regional. Inovasi-inovasi ini menjadikan program konservasi air Israel unik dan berbeda dari banyak negara lain. Pengalaman Israel dalam memecahkan krisis air memberikan wawasan berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi kelangkaan air. Perusahaan-perusahaan Israel seperti ID Technologies, Neim, dan Mekoro telah memainkan peran penting dalam berbagi keahlian mereka secara global, membantu negara-negara seperti India, Tiongkok, Australia, dan Amerika Serikat mengatasi tantangan air mereka. Meskipun telah mencapai keberhasilan besar,
Israel masih menghadapi tantangan berkelanjutan dalam pengelolaan air. Perubahan iklim diperkirakan akan memperburuk kelangkaan air di Timur Tengah, menyebabkan kekeringan yang lebih sering dan lebih parah. Selain itu, ketegangan geopolitik atas sumber daya air bersama, seperti Sungai Yordan, dapat memperumit keamanan air di masa depan. Untuk mengatasi tantangan ini, Israel terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, mengeksplorasi teknologi baru seperti desalinasi tenaga surya untuk mengurangi konsumsi energi, pembangkitan air dari atmosfer, dan metode pengolahan air limbah yang lebih efisien. Dengan inovasi yang terus berkembang, Israel berupaya memastikan pasokan air yang berkelanjutan, baik untuk negaranya sendiri maupun bagi dunia. Berikut adalah beberapa informasi tambahan tentang bagaimana Israel berhasil mengatasi krisis air dan memberikan dampak global. Satu pusat keunggulan dalam teknologi air yaitu sistem irigasi berbasis AI dengan kecerdasan buatan. Israel dapat mengontrol penggunaan air dengan presisi tinggi untuk meningkatkan efisiensi pertanian. 2. Dampak global. Ekspor teknologi air, bukan hanya negara yang disebutkan di atas saja tetapi juga Afrika, memberikan teknologi desalinasi portable untuk komunitas yang kekurangan air bersih. 3. Inovasi masa depan dalam pengelolaan air yaitu nanofiltrasi metode pemurnian air dengan biaya lebih rendah dan efisiensi lebih tinggi. 4. Peran diplomasi air. Air juga menjadi alat diplomasi bagi Israel. Negara ini telah menandatangani perjanjian air dengan Yordania dan Otoritas Palestina, menunjukkan bahwa pengelolaan air dapat menjadi jalur menuju perdamaian di kawasan yang penuh ketegangan. Aktifkan notifikasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.